mereka akan ada meeting. Jadi saya ditugaskan untuk membawakan renungan pada malam hari ini. Dan renungan kita pada malam hari ini terambil dari buku Kemenangan Akhir, babnya yang ke-22. Saya ikutin bacaan kita secara khusus di buku Kemenangan Akhir, dan saya tiba di pelajarannya babnya yang ke-22 dengan judulnya adalah nubuatan digenapi. Nubuatan digenapi. Dan pelajaran kita pada malam hari ini berfokus pada Injil Matius pasal 24 dan 25. 24 dan 25. Saya ingin kita boleh baca sebentar. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan di sini dengan cepat. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tapi saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ini adalah tanda-tanda, ya, nubuatan mengenai tanda-tanda di mana Yesus akan segera datang. Ini juga adalah tanda, dikatakan kalau kita baca dalam buku-buku Nyonya White, adalah tanda di mana pada saat itu akan menjelang Yerusalem yang lama itu akan dibinasakan. Ya, jadi ini nubuatan ini ya, adalah tanda untuk dua hal, ya, mengenai Yerusalem itu akan dihancurkan pada zaman itu, dan juga mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, di dalam buku Kemenangan Akhir, yang katakan seperti ini. Perumpamaan 10 anak darah dalam Matius pasal 25 menggambarkan pengalaman orang-orang yang percaya kepada kedatangan Tuhan. Secara khusus adalah orang-orang Advent, ya, seperti saudara dan saya, ya. Matius pasal 25 saya percaya bahwa kita semua tahu, ya, di sini ada perumpamaan mengenai 10 orang gadis, ya, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Nah, di dalam Matius pasal 24, dalam jawaban kepada pertanyaan murid-muridnya mengenai tanda-tanda kedatangannya dan akhir dari dunia ini, dikatakan Kristus telah
menunjukkan beberapa peristiwa-peristiwa paling penting dalam sejarah dunia. Dan ini, ya, di sejarah dunia ini, dan sejarah gereja mulai dari kedatangannya yang pertama sampai kepada kedatangannya yang kedua. Seperti kebinasaan Yerusalem, ya, Yerusalem yang waktu itu ya. Lalu kesusahan besar yang menimpa gereja di bawah penganiayaan, kekafiran dan kepausan, gelapnya matahari dan bulan, dan jatuhnya bintang-bintang. Setelah itu ia berbicara mengenai kedatangannya dalam kerajaannya dan menghubungkan dengan kedua golongan hamba yang menantikan kedatangannya. Lalu di pasal 25 dimulai dengan kata-kata pada waktu itu, ya, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Ya. Nah, di sini diungkapkan kehidupan gereja pada akhir zaman, ya, saat ini. Sama seperti yang ditunjukkan pada penghabisan pasal 24. Ya. Dalam perumpamaan ini, pengalaman mereka digambarkan dalam situasi peristiwa pernikahan cara timur. Ya, jadi Matius pasal 24 dan juga Matius pasal 25 ini berhubungan, ya, berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Ini tanda 24 ini menceritakan tanda-tanda di mana Kristus Yesus itu akan datang kembali kali yang kedua. Dan di pasal 25 ya, ini ada dua kelompok, ya. Ada dua kelompok. Ya. Mereka yang setia untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan mereka yang kelihatannya setia, tetapi pada akhirnya mereka tidak apa? Mereka tidak selamat. Dikatakan bahwa pelajaran ini diberikan kepada orang-orang yang hidup pada zaman akhir. Tentu saudara dan saya hidup di mana? Di akhir zaman, ya, zaman akhir zaman. Jadi berarti bahwa pelajaran ini dari Matius pasal 24 dan Matius pasal 25 ini diberikan kepada saudara dan saya. Diberikan kepada saudara dan saya. Tanda-tanda sudah banyak kita lihat, ya, yang menandakan bahwa kedatangan Kristus itu sudah sangat dekat. Di mana kita berada saat ini, ya? Apakah kita berada di pihak orang-orang yang tetap teguh menanti kedatangan Tuhan, ataukah kita berada di pihak yang kedua, ya, orang-orang yang kelihatan setia, kelihatan taat, tetapi kita tidak apa? Tidak menanti kedatangan Tuhan dengan benar. Dikatakan pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Lalu dikatakan, di waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada 5 gadis yang bodoh. Ada 5 gadis yang bijaksana. Mereka yang benar-benar bersedia untuk menanti Tuhan. Dan mereka yang kelihatannya setia untuk menanti kedatangan Tuhan. Tetapi tidak. Ya. Perumpamaan ini katakan bahwa semua mereka siap. Mereka semua memiliki pelita, dituntun oleh firman Tuhan. Mereka juga semuanya menunggu, datang dan menunggu. Dan tadinya ketika mereka mengantuk, semua sama-sama mengantuk. Semua sama-sama tertidur. Dan ketika terdengar mempelai itu datang, songsonglah dia, maka dikatakan bahwa semua juga akhirnya apa? Bangun. Semua juga akhirnya bangun. Tetapi sayang sekali, ketika mereka yang 10 gadis yang bodoh ini juga ikut terbangun, ternyata yang terjadi adalah lampu mereka sudah apa? Sudah
hampir padam. Belum padam ini dikatakan, belum padam, sudah hampir padam. Tetapi ketika di perjalanan mungkin minyaknya akan habis. Sehingga mereka harus apa? Mereka harus mencari, kemana mau mencari? Padahal mempelai sudah datang. Akhirnya seperti cerita yang kita dengar. Mereka akhirnya terlambat. Mereka ketinggalan. Mengingat katakan dalam perumpamaan ini, sebagaimana halnya dalam Matius pasal 24, ada dua golongan yang ditunjukkan. Semua telah membawa pelitanya, Alkitab, dan oleh terangnya pergi keluar menyambut mempelai. Tetapi dikatakan, sementara gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Golongan yang terakhir ini telah menerima kasih karunia Allah, kuasa Roh Kudus yang menerangi dan membarui, yang membuat firman-Nya jadi lampu kepada kakinya dan terang kepada jalannya. Dalam takut akan Allah, mempelajari Alkitab untuk mengetahui kebenaran dan dengan sungguh-sungguh berusaha agar mempunyai hati dan hidup yang murni dan bersih. Mereka mempunyai pengalaman pribadi, iman kepada Allah dan kepada firman-Nya yang tidak bisa dihilangkan oleh kekecewaan dan penangguhan kedatangan Kristus. Ini pihak yang terakhir ini. Orang-orang yang bijaksana ini. Mereka dengan giat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mereka menggali firman Tuhan itu sendiri sehingga mereka mengerti dengan baik. Dikatakan bahwa orang-orang ini ketika dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, ketika dihadapkan dengan berbagai macam gelombang kehidupan yang mungkin tinggi di dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka mungkin diharapkan oleh kekecewaan dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka tidak apa? Mereka tidak mundur. Mereka tetap percaya. Mereka tetap memiliki iman kepada Tuhan akan kedatangannya yang kedua itu. Di manakah kita berada? Dikatakan yang lain membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Mereka tergerak hanya oleh dorongan hati. Rasa takut mereka telah dibangkitkan oleh pekabaran yang sungguh-sungguh. Tetapi mereka bergantung kepada iman saudara-saudaranya tanpa mengerti kebenaran sepenuhnya atau tanpa kasih karunia sejati bekerja di dalam hatinya. Mereka ini pergi menyambut Tuhan dengan pengharapan penuh pada prospek upah yang segera. Tetapi mereka tidak bersedia dan bersiap bagi penangguhan dan kekecewaan. Bila mana pencobaan datang, iman mereka gagal dan terang mereka padam. Ini nasihat yang sangat luar biasa yang Nyonya White tuliskan dalam buku Kemenangan Akhir ini. Di mana kita berada? Di mana saudara dan saya berada pada saat ini? Apakah kita berada di golongan gadis-gadis yang bijaksana, yang membawa cadangan minyak, ataukah kita berada di pihak lima gadis yang bodoh, menggantungkan keselamatan kita kepada orang lain? Saudaraku, saya mau kembali katakan bahwa keselamatan itu tidak bisa kita gantungkan kepada orang lain. Tidak bisa kita gantungkan keselamatan kita kepada orang tua kita, kepada saudara kita, sahabat kita, suami kita, atau istri kita. Tidak bisa. Keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing kita. Orang lain mungkin hanya bisa memberikan kepada kita jalan, motivasi. Tetapi kita sendiri yang harus berjuang untuk mendapatkan keselamatan ini.
masing-masing kita bertanggung jawab untuk itu. Dikatakan tetapi karena mempelai itu tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Penangguhan kedatangan mempelai laki-laki adalah mengumpamakan berlalunya waktu yang diharapkan Tuhan datang. Kekecewaan dan sepertinya penangguhan. Dalam masa yang tidak tentu ini, orang-orang yang perhatiannya tidak mendalam dan yang setengah-setengah hati segera mulai goyah dan usaha-usaha mereka mengendor. Tetapi mereka yang imannya didasarkan atas pengetahuan pribadi Alkitab, mempunyai batu karang yang teguh, tempat berpijak yang tidak bisa dihanyutkan oleh gelombang kekecewaan. Luar biasa. Saya berharap semua kita yang ada di dalam grup ini memiliki iman yang tentunya dari pengetahuan pribadi akan Alkitab, yang diletakkan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Satu kelompok tidak peduli dan meninggalkan iman mereka, tetapi satu kelompok lain menunggu dengan tabah dan sabar sampai terang yang lebih jelas itu diberikan. Tetapi pada malam pencobaan itu, kelompok terakhir ini sebegitu jauh kehilangan semangat dan penyerahan mereka. Orang-orang yang setengah hati dan yang mempunyai pengetahuan yang dangkal tidak boleh lagi bersandar kepada iman saudara-saudaranya. Masing-masing harus berdiri atau jatuh atas dirinya sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa keselamatan kita tidak bisa kita gantungkan kepada orang lain. Tidak bisa kita gantungkan keselamatan kita kepada pendeta, kepada majelis, kepada ketua, tidak bisa. Tidak bisa harus dibujuk-bujuk baru datang ke ibadah. Tidak bisa harus dilawat, harus dibujuk-bujuk baru datang ke gereja. Tidak bisa harus seperti itu. Keselamatan kita, tanggung jawab pribadi kita. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dikatakan kira-kira pada waktu ini, fanatisme mulai muncul. Beberapa orang yang mengaku percaya sungguh-sungguh pada pekabaran itu menolak firman Allah sebagai penuntun yang mutlak atau tidak bisa salah, dan menyatakan dituntun oleh roh, menyerahkan dirinya dikendalikan oleh perasaan, kesan dan imajinasi mereka sendiri. Sebagian menampakkan kesungguh-sungguhan yang buta dan fanatisme sempit, menolak semua orang yang tidak setuju pendapat mereka. Pendapat-pendapat dan kekhawatiran fanatik mereka tidak mendapat simpati dari pengikut-pengikut Advent yang besar itu. Namun, mereka menjadi celaan bagi kepentingan kebenaran. Dikatakan, saudaraku, dengan cara ini, setan berusaha untuk menentang dan menghancurkan pekerjaan Allah. Setan selalu giat pada waktu Allah bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa. Pada waktu anak-anak Allah datang berkumpul di hadirat Tuhan, setan juga menyusup bersama mereka. Pada setiap kebangunan rohani, ia siap sedia membawa mereka yang tidak disucikan hatinya dan yang pikirannya tidak seimbang. Pada waktu orang-orang ini menerima beberapa bagian dari kebenaran, setan pun bekerja melalui mereka untuk mengemukakan teori-teori yang akan menipu orang yang tidak waspada. Tak seorang pun terbukti menjadi seorang Kristen yang benar hanya karena ia berada di antara anak-anak Allah. Bahkan dikatakan di rumah perbaktian sendiri dan di sekeliling meja perjamuan Tuhan, setan sering di sana pada saat-saat yang paling hikmat dalam bentuk mereka yang bisa dipakainya sebagai agennya. Luar biasa. Kuasa kegelapan ini bekerja setiap saat, setiap hari untuk menggagalkan saudara dan saya dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan dikatakan di dalam gereja sekalipun, di dalam perjamuan yang hikmat sekalipun, ada kuasa kegelapan ini yang bekerja. Kita harus selalu waspada. Saudara dan saya
Dia mungkin saat ini sudah tergolong di dalam 5 garis yang bijaksana ini. Harus waspada. Harus tetap waspada. Karena kuasa kegelapan ini selalu bekerja. Untuk apa? Untuk menjauhkan kita dari kebenaran yang kita miliki saat ini. Agar kita semua boleh bersama dengan dia. Masuk ke dalam apa? Dibakar oleh api yang kekal itu. Mengingat kembali katakan, raja kejahatan memperebutkan setiap inci kemajuan di mana umat Tuhan maju dalam perjalanan mereka menuju kota surgawi. Sepanjang sejarah gereja, tidak ada kemajuan pembaruan yang diperoleh tanpa menemui hambatan yang serius. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini kita harus ingat. Kuasa kegelapan ini akan bekerja melalui berbagai macam cara. Dengan satu tujuan adalah untuk apa? Untuk menghambat saudara dan saya menuju kota surgawi, menuju kota yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dikatakan Allah tidak melupakan umatnya. Rohnya masih tinggal bersama mereka yang tidak menyangkal terang yang telah mereka terima dan mencelah pergerakan Advent. Dalam surat kepada Ibrani ada semangat dan amaran kepada yang dicobai dan yang menunggu pada krisis ini. Ibrani, Rasul Paulus katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Saya kembali mau katakan ini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantimu. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menaguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Apapun pergumulan hidupmu, apapun masalah, seberat apapun pergumulan yang harus kita hadapi, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang, sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Satu-satunya tindakan mereka yang aman ialah mengasihi terang yang mereka telah terima dari Allah dan berpegang teguh kepada janjinya ini, serta terus menyelidiki Alkitab dan dengan tekun dan tabah menanti dan berjaga agar tidak ketinggalan ketika Yesus datang. Tuhan kiranya memberkati kita, menuntun kehidupan masing-masing kita di jalan yang benar, hingga nafiri itu berbunyi, semua kita bersama dengan dia hingga kekekalan. Saya bawa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.